Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya sebelum itu kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Saya Bu. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu kita absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Semua. Masih ingat pelajaran kemarin apa? Komunikasi. Oke, komunikasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teknik komunikasi. Sebelumnya, setelah pembelajaran, kita akan mendapat, yaitu pertama, kalian akan dapat menganalisis teknik komunikasi efektif dengan teliti. Jadi kalian harus bisa tuh bagaimana teknik-teknik dalam komunikasi. Selanjutnya yang kedua, dapat menyajikan teknik komunikasi efektif. Jadi kalian harus bisa bagaimana sih teknik-teknik komunikasi yang baik secara bertanggung jawab. Selanjutnya, penilaian. Untuk hari ini kita ada 3 penilaian. Pertama ada pengetahuan, yaitu tes setelah pembelajaran atau akhir pembelajaran kita akan ada tes. Ya. Kedua ada nilai sikap atau penilaian sikap. Jadi selama kalian belajar hari ini, kalian akan saya nilai sikapnya. Mulai dari interaksi kalian selama belajar, tutur katanya, terus bagaimana kalian berdiskusi. Nah, seperti itu. Ketiga ada keterampilan mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya tentang teknik komunikasi. Nah, sebelumnya tadi belajar apa? Komunikasi. Nah, komunikasi itu apa pengertiannya? Saya Bu, Ya. pengertian komunikasi adalah proses penyampaian informasi pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung arti baik secara verbal maupun non-verbal dari seseorang atau kelompok orang kepada orang lain atau kelompok lain. Oke. Nah, selain ada pengertian, kemarin kita belajar apa lagi sih? Unsur-unsur. Nah, ya, siapa yang tahu unsur-unsurnya? Oke. 1. Hubungan komunikasi. 2. Encoding decoding. 3. Sumber penerima. 4. Kompetensi komunikasi. 5. Umpan balik. 6. Gangguan komunikasi. 7. Saluran komunikasi. 8. Pesan. Oke. Selain unsur-unsur, ada komunikasi, ada jenisnya nggak sih? Ada. Ada berapa jenis? 2. Siapa yang bisa jelaskan? Oke. Jenisnya apa aja? Jenis komunikasi ada 2, yaitu jenis komunikasi lisan dan jenis komunikasi. Oke, pertama ada lisan. Komunikasi lisan itu seperti apa sih? Kalau kita nih sekarang lagi komunikasi apa? Lisan. Kalau tertulis, komunikasinya bagaimana? Chat, pesan, surat, email. Oke, berarti sudah memahami ya pelajaran pertemuan kemarin. Sekarang tentang teknik-teknik komunikasi. Nah, teknik komunikasi itu adalah suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu. Jadi bagaimana teknik-teknik kalian dalam berkomunikasi dibantu dengan media. Medianya apa aja sih untuk kita komunikasi? Handphone, laptop. Terus ada apa lagi? WhatsApp. Terus kalau televisi bisa nggak sih kalian dengar? Bisa. Dengar radio? Bisa. Terus apa lagi selain itu? Kalian di OSIS ada humasnya atau tidak? Ada, Bu. Ada.
juga ketika kalian menjadi praktisi humas, maka akan ada teknik komunikasinya. Nah, seperti itu. Jadi sama nanti pekerjaan kalian selama jadi humas di OSIS dengan menjadi humas di kantor. Oke, tekniknya pertama berbicara dan bertanya efektif. Kedua ada teknik membaca. Keempat ada teknik mendengar. Keempat ada teknik menulis. Pertama ada berbicara dan bertanya. Nah, komunikasi berbicara itu gimana? Lisan. Kalau bertanya juga lisan ya. Nah, itu menggunakan bahasa yang seperti apa? Sesuai EYD. Sesuai EYD. Nah, kalau kamu berbicara dengan temanmu, sesuai dengan EYD juga? Enggak. Berarti disesuaikan dengan pembicara atau penerima pesan ya, ya kan? Ya. Nah, kalau kamu di forum, kamu sesuai dengan apa kata-katanya? Apa sesama teman atau di forum itu berbeda dengan bahasa yang berbeda? Bicara tergugup, misalnya di depan forum, kamu sebagai humas, bagaimana cara mengatasi kegugupanmu? Nah, itu ntar akan didiskusikan. Terus membacanya juga sama. Kamu sebagai praktisi humas lagi grogi nih ceritanya saat membaca teks untuk misalnya kamu di pers di perusahaan ada permasalahan di perusahaan kamu, itu kan kamu mengkonfirmasi kalau masalahnya ini bagaimana, seperti itu kan klarifikasinya. Nah, bagaimana kamu membacanya biar gak gugup dan nanti wartawannya atau persnya itu bisa menerima informasi dari kamu. Bagaimana? Bersikap tenang. Bersikap tenang. Oke. Terus mendengar. Mendengar juga sama. Kalau kamu misalnya sekarang ini lagi mendengarkan percakapan yang tidak baik, bagaimana cara menanggapinya? Itu. Selanjutnya ada menulis juga sama. Nanti kalian diskusikan kepada teman kalian. Selanjutnya ada 7C. 7C itu tentang pertama kepercayaan, tentang perhubungan pertalian. Ketiga ada kepuasan. Keempat ada kejelasan. Kelima ada keseimbangan dan konsistensi. Keenam ada kemampuan pihak penerima berita. Ketujuh ada saluran pengirim berita. Oke. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, kelompoknya ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Berarti itu Kak, Maisa di sana. Itu ada. Oh iya, beda ya. Aziza, Miranti, Natasha, Mahesa di sebelah sana, kelompok 1. Ini. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4. Untuk pertama diisi dulu, dibaca dulu perintahnya apa. Selama kalian berdiskusi akan saya nilai ya. Siap.
Ridwan? Ridwan? Jadi kalian sudah berdiskusi kan? Sekarang kalian akan jadi misalnya yang kamu status siapa tadi? Oke, Mbak Esa dulu. Mbak Esa tadi apa? Yang lainnya jangan berisik, nanti diskusinya tidak terdengar. Oke? Keempat, menanggapi setiap reaksi secara ringan dan semua bicara. Yang keempat itu namanya analisis dan tulis efektif. Hal yang harus diperhatikan dalam proses pemesan atau informasi efektif dan diproduksi. Oke, dengerin yang lainnya, madep ke depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang analisis teknik berbicara dan bertanya efektif. Oke. Tadi teknik komunikasi ada berapa? Berapa? Empat. Pertama apa? Coba. Pertama. Tadi kelompok pertama membahas apa? Teknik berbicara dan bertanya. Teknik berbicara dan bertanya. Kedua, Analisis teknik membaca efektif. membaca efektif. Ketiga apa tadi? Di kelompok 3 membahas apa coba? Ini mendengarkan secara aktif dan efektif. Apa? Mendengarkan Secara aktif dan efektif. Keempat, Teknik efektif. coba. Irma, kalau teknik berbicara yang baik itu gimana? Teknik berbicara yang baik menggunakan Melihat siapa lawan bicaranya. Oke, Nazwa melihat lawan bicaranya. Selanjutnya, terus menggunakan kata-kata yang tepat, jelas, kemudian dimengerti. Selain itu ada yang mau menambahkan? Ya. Teknik dibagi menjadi 4. Yang pertama berbicara dan bertanya. Nah, sekarang kita tes dulu sampai sejauh mana kalian paham tentang materi hari ini. Sudah? Ayo, kita lanjutkan. Karena tadi udah diskusi, sekarang kita mau tes briefing. Kita bermain lanjutkan kata. Kamu, Irma, kamu makan. Ridwan, Kamu makan aku. boleh kata. Kamu makan paku. Oke, selanjutnya Patricia. kamu makan paku payung. Oke, kamu makan paku payung. Selanjutnya, Santi. Kamu makan paku payung saat Oke, selanjutnya Mirati. Ayo. kamu makan paku payung saat hujan. Kalau tadi kita main ice breaking, itu menggunakan teknik yang mana? Mendengarkan secara aktif dan Berbicara dan berbicara dan bertanya. mendengarkan. Berbicara dan mendengarkan, berarti 2 ya? Ya. Oke. Ada yang ditanyain? Kita refleksi, bagaimana tadi medianya, pembelajarannya? Lebih menarik atau lebih susah? Menarik. Susah dan menarik. Untuk belajar di rumah, jangan lupa materi selanjutnya adalah media humas. Jadi, kita akan mempelajari media-media humas untuk pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan menutup pelajaran. Dan teman-teman, sebelum kita selesai, mari belajar kita berdoa sesuai agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai.
ganti. Itu